Lembaran Zero. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, apakah teman-teman masih semangat untuk belajar sirah nabawiyah? Oke, alhamdulillah teman-teman masih semangat. Baik teman-teman, kita sampai kepada sebuah tema, yaitu Rasulullah menawarkan Islam kepada kabilah dan individu di Mekah. Teman-teman mengingat di edisi sebelumnya kita sudah sampaikan Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Thaif dan mendapatkan cercaan, hinaan, dan juga lemparan batu. Dan pada kesempatan kali ini kita sampaikan yaitu bahwa Rasulullah berdakwah di Mekah. Oke teman-teman, sudah siap? Kita mulai. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 dari kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah untuk memulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah ataupun perseorangan. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Mekah semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, serta menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka masuk ke dalamnya sebagaimana yang pernah beliau lakukan sejak tahun keempat dari kenabian. Pada tahun ke-10 ini beliau mulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong, serta melindunginya hingga beliau dapat menyampaikan wahyu Allah. Teman-teman, kami sampaikan berikut ini kabilah-kabilah yang ditawari Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Az-Zuhri berkata, di antara nama-nama kabilah yang disebutkan kepada kami yang didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajak serta ditawarkan oleh beliau adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Khashfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Al-Buka, Kindah, Kalb, Al-Harith bin Ka'ab, Adzrah, dan Hadharimah. Beliau menyampaikan Islam kepada mereka, namun tidak seorang pun dari mereka yang menyambut seruan beliau. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Az-Zuhri tersebut tidak dilakukan dalam tahun atau musim yang sama. Akan tetapi itu terjadi antara tahun keempat dari kenabian hingga akhir musim sebelum peristiwa hijrah. Kapan persisnya penawaran Islam kepada setiap kabilah adalah hal tidak memungkinkan. Akan tetapi ada beberapa kabilah yang oleh Al-Mansyufuri dipastikan mereka ditawari Islam pada tahun 10 dari kenabian. Ibnu Ishaq
menyebutkan metode penawaran dan sikap mereka terhadapnya. Dan berikut ini adalah ringkasannya. Yang pertama, Bani Kalb. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang sendiri ke perkampungan mereka, yang juga disebut Bani Abdullah. Beliau menyeru kepada mereka untuk taat kepada Allah dan menawarkan langsung kepada mereka. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah membaguskan nama bapak kalian." Namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. Yang kedua, teman-teman, Bani Hanifah. Beliau mendatangi mereka di rumah-rumah mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri yang menawarkan kepada mereka, namun tak seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang penolakannya lebih buruk dari penolakan mereka. Yang ketiga, teman-teman, Bani Amir bin Sa'sa'ah. Beliau mendatangi mereka dan mendakwahi mereka kepada Allah. Beliau sendiri juga yang datang menawarkan Buhairah bin Firas, salah seorang pemuka mereka, berkata, "Demi Allah, andaikan aku dapat menculik pemuda ini dari tangan orang Quraisy, tentu orang-orang Arab akan melahapnya." Kemudian dia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu? Apakah kami mempunyai kedudukan sepeninggalmu?" Beliau menjawab, "Kedudukan itu terserah kepada Allah. Dia menempatkan sesuai kehendaknya." Buhairah berkata, "Apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab sepeninggalmu? Kalaupun Allah memenangkanmu, pasti kedudukan itu juga akan jatuh kepada selain kami. Jadi kami tidak membutuhkan agamamu." Maka mereka pun enggan menerima ajakan beliau. Tatkala Bani Amir pulang, mereka bercerita kepada seorang yang sudah tua dari kabilah mereka, yang tidak dapat berangkat ke Mekah karena usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahukan kepadanya, ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib menemui kami yang mengaku nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya, bersama-sama dengannya dan pergi ke negeri kami bersamanya. Orang tua itu menggayutkan kedua tangannya di atas kepala sembari berkata, "Wahai Bani Amir, adakah sesuatu milik Bani Amir yang tertinggal? Adakah seseorang yang mencari barangnya yang hilang? Demi diri fulan, yang ada di tangannya itu hanya diucapkan oleh keturunan Ismail. Itu adalah suatu kebenaran. Manakah pendapat yang dahulu pernah kalian kemukakan?" Oke, teman-teman. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan di edisi kali ini, yaitu tentang Rasulullah menyampaikan Islam kepada kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Dan nanti kita akan lanjutkan di edisi berikutnya, yaitu orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Pantau terus di channel Lembaran Sirah. Baik teman-teman, saya akhiri. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.